Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferliana, mahasiswa Prodi Matematika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung dengan NPM 10060216043. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Prediksi Harga Saham Perusahaan Operator Telekomunikasi Seluler pada masa pandemi menggunakan metode binomial. Lalu saya akan memaparkan tentang 5 hal. Yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 penutup, dan bab 5 daftar pustaka. Di bab 1 akan dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Latar belakang, virus corona membuat semua kegiatan dilakukan melalui daring atau online, sehingga semua kegiatan memerlukan akses internet yang membuat perusahaan operator telekomunikasi seluler menjadi salah satu investasi yang menjanjikan di masa pandemi ini. Perusahaan operator telekomunikasi seluler memiliki banyak bisnis perusahaan yang dijalankan, yang salah satunya memasarkan akses internet. Maka dari itu, pemilihan saham operator telekomunikasi seluler cocok untuk dipilih dalam penelitian ini. Kerugian pun dapat dirasakan oleh para pelaku saham pasar modal, yang dimana saat awal munculnya COVID-19, metode binomial bisa menjadi solusi salah satu cara tercepat untuk menentukan pergerakan saham dengan mengasumsikan kemungkinan yang ada untuk mengetahui kemungkinan pergerakan saham di masa datang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah pandemi mempengaruhi saham perusahaan operator telekomunikasi seluler? Yang kedua, bagaimana menentukan representasi metode binomial untuk mengetahui harga saham operator telekomunikasi seluler? Tujuan penulisan dan pandemi terhadap saham perusahaan operator telekomunikasi seluler, dan yang kedua mengetahui metode untuk merepresentasikan harga saham perusahaan operator telekomunikasi seluler di waktu yang akan datang. Sistematika penulisan, bab 1 menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Bab 2 landasan teori menjelaskan tentang teori-teori penelitian terdahulu mengenai cara efektif dalam menentukan harga saham perusahaan operator telekomunikasi seluler. Bab 3 hasil dan pembahasan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan mengenai metode binomial dan menentukan harga operator telekomunikasi seluler. Bab 4 ini menjelaskan tentang rangkuman hasil seluruh penelitian yang telah dijelaskan dalam bab 3. Bab 2 landasan teori ada prediksi saham dan metode binomial. Prediksi merupakan proses perkiraan suatu kemungkinan terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu yang dimiliki saat ini. Agar memperkecil kesalahan yang dapat terjadi, prediksi tidak harus memberikan jawaban pasti mengenai kejadian yang terjadi, melainkan perusahaan untuk mencari jawaban yang mungkin atau akan terjadi. Prediksi dapat dilakukan berdasarkan 2 cara, yaitu metode ilmiah ataupun subjektif. Selanjutnya, saham. Saham menurut Sabto merupakan surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau pernyataan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Secara umum, saham merupakan bukti pernyataan modal suatu perusahaan. Menurut Fahmi, berpendapat bahwa saham merupakan suatu instrumen pasar modal yang paling diminati oleh investor karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominalnya, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan aturannya berdasar kebijakan perusahaan itu sendiri. Metode binomial. Metode binomial merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam perhitungan harga saham. Pada awalnya, binomial tidak memiliki makna atau hanya titik dibagi menjadi 2 cabang, naik atau turun, yang diambil berdasarkan percabangan pohon menerapkan aturan binomial di setiap cabangnya. Model binomial mengadaptasi untuk dipresentasikan dalam pergerakan saham yang mungkin mengalami 2 kemungkinan dalam setiap periodenya. Di bab 3 ada hasil dan pembahasan yang berisi data penelitian, model analisis data, dan perhitungan. Ini contoh data penelitian yang saya gunakan. Ada saham Telkomsel, XL, dan Indosat di sebelum pandemi dan di awal pandemi. Untuk membuktikan data sebelum pandemi dan awal pandemi mengalami adanya perubahan signifikan, dilakukan uji-uji menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, uji normalitas oleh Sapir-Whorf dengan nilai lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti data tersebut tidak normal. Sehingga perhitungan ini menggunakan metode non-parametrik. Pada metode non-parametrik, jika H0 tidak ada pengaruh data sebelum dan awal pandemi, dan jika H1 ada pengaruh antara data sebelum dan sesudah pandemi. Sedangkan di sini nilai signya adalah 0 semua, yang berarti
adanya perubahan signifikan yang terjadi sebelum pandemi dan awal pandemi. Hasil perhitungan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 nampak pada gambar grafik berikut. Dari grafik pertama, kita bisa melihat penurunan harga saham sebelum dan awal pandemi berdasarkan nilai penurunan harga saham S1, dan grafik 2, kenaikan harga saham sebelum dan awal pandemi berdasarkan nilai kenaikan harga saham S1. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan skripsi ini sebagai berikut. Teknik analisis data pada awal sebelum pandemi dan sesudah pandemi dilihat dari hasil penurunan harga saham yang signifikan terbukti melalui perhitungan menggunakan aplikasi SPSS dan dibuktikan terjadinya penurunan harga saham di awal pandemi setelah prediksi, sehingga dihasilkan beberapa kemungkinan yang terjadi seperti yang telah disebutkan pada hasil dan pembahasan, sehingga para investor bisa melihat dengan mudah mengenai kemungkinan-kemungkinan pergerakan harga saham yang akan terjadi dengan lebih jelas. Terpusaka sebagai acuan materi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.